Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia mencakup 3 kegiatan yang berkesinambungan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi adalah pelaku ekonomi itu sendiri. Lalu, apa itu kesejahteraan bangsa Indonesia? Kesejahteraan bangsa merupakan salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Kesejahteraan bangsa Indonesia memiliki beberapa bidang, diantaranya yaitu yang pertama yaitu ada pertanian, kedua peternakan, ketiga perkebunan dan kehutanan, keempat perikanan, kelima pertambangan, dan yang keenam perindustrian. Yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pertanian. Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Nanti akan Ibu jelaskan di selanjutnya. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja. Memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga yaitu perkebunan dan perhutanan. Industri perkebunan meliputi usaha perkebunan kecil dan besar, seperti usaha perkebunan tebu, tembakau, kelapa, kopi, teh, karet, dan sawit. Usaha industri perkebunan besar dan luas banyak terbesar di luar Pulau Jawa, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Terutama perkebunan kelapa sawit. Industri kehutanan meliputi usaha perkayaan untuk keperluan bahan, konstruksi bangunan dan kerajinan, bahan obat-obatan tradisional atau herbal, dan yang terkait lainnya. Lalu yang keempat yaitu perikanan. Perikanan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan atau perikanan tangkap maupun budidaya dan atau pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan sebagai sumber protein dan non-pangan. Contohnya yaitu seperti pariwisata, ikan hias, dan lain-lain. Lalu yang kemudian ada pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Yang terakhir yaitu ada perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan pengelolaan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Usaha perakitan dan reparasi juga merupakan bagian dari industri.
Pertanian organik itu adalah bisnis pertanian masa depan. Karena di dalam organik itu petaninya harus lebih kaya, lebih sejahtera. Dengan pertanian organik paling tidak secara lingkungan lebih baik dan lebih friendly. Sehingga apa? Kalau kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan tanah, tanah dan alam akan bersahabat juga dengan kita. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita coba bagaimana negara Indonesia ini bisa mencapai sebagai negara ketahanan pangan dunia pada tahun 2040. Jadi ayo pemuda-pemudi kita terjun kembali ke alam, kita manfaatkan alam kita, jangan sampai alam kita digarap oleh orang luar, jangan sampai kita menyesal karena kita sudah tidak kebagian. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia.
Hutan adalah inspirasi. Inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti Indonesia menjadi salah satu sektor terpenting karena menunjang berbagai faktor dalam kehidupan negara. Kamu tentu memahami hal tersebut dong. Pasalnya, perusahaan ini memproduksi sumber daya alam maupun kandungan mineral seperti pengelolaan bahan bakar, mineral logam, dan bebatuan. Aktivitas perusahaan tambang meliputi penyelidikan, penelitian, pengelolaan, eksplorasi, studi, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Semua aktivitas mengelola sumber daya alam dilakukan oleh industri pertambangan. Di sisi lain, dalam industri ini juga dilakukan kegiatan pasca penambangan berupa pengawasan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Tentunya, rangkaian proses industri pertambangan dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan ilmu pertambangan yang berlaku. Sudah bukan hal asing dan aneh jika Indonesia memiliki perusahaan tambang yang banyak. Sejatinya, ada ratusan perusahaan tambang di Indonesia yang menyumbang kontribusi untuk pembangunan bangsa. Kamu pasti bertanya-tanya bukan, perusahaan mana saja yang termasuk 7 dari ratusan perusahaan terbesar di Indonesia? Nah, berikut perusahaan tambang batu bara, nikel maupun emas di Indonesia yang harus kamu ketahui. Pertama, PT Pertamina Persero. Posisi pertama diduduki oleh PT Pertamina yang produknya tentu bersahabat dengan masyarakat Indonesia, mulai dari produk bahan bakar minyak, pelumas, gas, dan sebagainya. Perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak dan gas terbesar di Indonesia ini telah berdiri sejak 10 Desember 1957 dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Pertamina adalah transformasi dari PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dan sempat memonopoli pendirian SPBU di Indonesia sampai tahun 2000. Perusahaan pertambangan di Jakarta ini mengolah 7 kilang minyak dengan total kapasitas 1051,7 MBSD. Memiliki pabrik petrokimia dengan total kapasitas 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan total kapasitas 102,3 juta ton per tahun. Terdapat pula produk olahan dari perusahaan tambang di Indonesia ini seperti bahan bakar minyak, bahan bakar non-minyak, gas, pelumas, dan petrokimia. Saat ini terdapat sekitar 18 anak perusahaan dari PT Pertamina loh. Kedua, PT Kaltim Primakol, perusahaan tambang batu bara. PT Kaltim Primakol merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara tertua dan terbesar di Indonesia. Berkantor pusat di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Perseroan ini tentunya masuk daftar perusahaan tambang di Kalimantan dan berdiri sejak tahun 1982. PT Kaltim Prima Coal memiliki lahan tambang batubara seluas 84.938 hektar. Akan tetapi, pada tahun 2003 kepemilikan perusahaan ini berpindah tangan kepada PT Bumi Resource Tbk atau Bumi dengan kepemilikan 100%. Selain itu, pertambangannya juga memiliki pembangkit sendiri yaitu PLTU berkapasitas 3x15 MW dan 2x5 MW. Bukan hanya itu, terdapat pula pembangkit listrik tenaga uap sebanyak 18 MW yang diberikan kepada pihak PLN sebagai penerangan dan kebutuhan listrik warga Sangatta. Sebagai salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, PT Kaltim Prima Coal mengalami kenaikan produksi dari tahun ke tahun. Pada 2018, perseroan ini berhasil memproduksi sebanyak 58 juta ton batubara, tahun 2019 sebanyak 62 ton, dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ketiga, PT Freeport Indonesia. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan di video kali ini mengenai kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, semoga di video kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Nah, Ibu sebagai guru mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga video ini dapat membantu kalian. Nah, Ibu akhiri video kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.